satu kesempatan Kau berikan buat setiap kami. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya Kau nyatakan dirimu buat setiap kami. Kau jamah setiap pribadi Tuhan. Kau pulihkan keadaan kami. Kau berikan kesegaran rohani buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah kiranya setiap pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat di tempat ini. Bersyukur atas semua yang Kau berikan sepanjang minggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna, kebaikan-Mu Tuhan kami rasakan. Saatnya kami datang dengan segenap hati, segenap jiwa, seutuhnya. Kami mau bernyanyi bagi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus setiap kita yang siap memuji nama Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Berikan sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Sepenuhnya hidup kami milik-Mu Tuhan. Sepenuhnya hidup kami kepunyaan-Mu Bapa. Berdaulatlah atas kami Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Tuhan. Karena pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Semua kekurangan
semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku, semua kekuranganku Kamu tahu. Tetap Kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Hidup kami terbuka di depan-Mu Tuhan, seutuhnya, seluruhnya terbuka di hadapan-Mu Tuhan. I love you, Lord. I worship you, Jesus. I worship you. Tiada satu hal pun yang tertutupi dari hidup kami. Semua kesalahan kami, semua dosa kami terbuka dan jelas di hadapan-Mu, Bapa. Malam hari ini kami datang dengan segenap hati kami. Kami membuka hati kami dan kami mau nyatakan bahwa kami milik-Mu, Tuhan. Terjadilah rencana-Mu atas hidup kami. Pakai hidup kami untuk kemuliaan nama. Berdaulatlah penuh atas hidup kami, Tuhan. Kau membuatku sesuai rencana. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Ya Tuhan, semua kekuranganku Kamu tahu. Tetap Kau pandang indah dalamku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. I am yours, now forever. In your race, I surrender. You are mine, and I surrender. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace,
Mari sembah Dia. I worship you. You are forever in my life. Oh Lord, pakailah kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu, untuk kebesaran-Mu selama-lamanya. Oh, I worship you. Oh, I worship you. Mari ambil waktu sembah Dia, nikmati hadirannya. Dia ada di sini, Dia hadir di sini, menjamah setiap hati yang terbuka. Oh, Engkau hadir, ya Engkau ada di tempat ini Tuhan. Oh, I love you Lord. Yes, I love you Lord. Hallelujah. Shikiraralama yaralatakaralamo. Yaralalalalalalama shire. Hallelujah. Kasih-Mu memenuhi hati kami. Kasih yang baru Tuhan, kuasa yang baru Kau curahkan. Kau ada di sini Tuhan. Oh, haleluya. Yeah. Kuasa-Mu tercurah, menjamah di kami Tuhan. Oh, kami milik-Mu, kepunyaan-Mu Tuhan. Shiralatakaralama yaralama shikerere yaralama ralama. Engkau hadir, ya Dia hadir, Dia menjamah hati kita, memulihkan keadaan kita. Oh, haleluya, ya haleluya. Shikiraralamaralatakaralamo. Yes, I worship you. Shikiraralatakaralamo. Ya Tuhan, mari mendekat dalam hadirat Tuhan. Dia ada di sini. Ya Tuhan, hadiratnya kuat di tempat ini. Oh, nikmati Dia. Oh, shikiraralamayaralakaralamo. Haleluya, haleluya. Yarararalatakaralamo, yaralamashi. Shikiralabaralabaralatakaralamo. Haleluya, Jesus. Yarararalatakaralamo, yaralamashi. Ya Tuhan, yarararalatakaralamashi.
Oh, I worship you. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Nyanyikan dari hatimu. God, you're so good. Amen. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good to. Mari angkat tanganmu bersama-sama, nyanyikan dari hatimu. Katakan, God, you're so good. Hallelujah. God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good. Mari bernyanyilah bagi Tuhan, katakan dari hatimu, God, you're so good. Amen. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. God, you're so good. Amen. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to. Bersama-sama perlahan kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan, God, you're so good. Amen. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Berikan sekali lagi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Nyatakan,
Mari bersama-sama segenap hatimu nyatakan dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sama-sama berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Nyatakan dimuliakan. Amin. Ditinggikan. Yesus namanya. Yesus Tuhan. Kaulah Raja kami Tuhan. Kau Rajaku yang bertata, Kau Tuhan. Haleluya. Yang berkuasa. Segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Tuhan, Kau Rajaku. Lebih dahsyat lagi, bernyanyilah bagi Dia. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kaulah Raja kami, Kau Raja. Amin. Yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Kau Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sorak-sorai kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Sukacita yang baru, kekuatan yang baru, iman yang baru kami terima di dalam nama Yesus Kristus. Sekali lagi katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Come on. Nyanyikan kebaikan Tuhan. Bersukacitalah sebab Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Come on. Haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku mengangkat bersuka sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi. Mari bersama-sama nyatakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Bertepuk tanganlah bagi Tuhan kita. Come on say. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesusku. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tangan
bersukacitalah di dalam Tuhan. Angkat jempolmu bagi Tuhan bersama-sama katakan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Dia baik, kasih setianya dia tunjukkan. Dia selalu menggenapi janjinya. Haleluya. Mari bertepuk tanganlah buat Tuhan kita. Nyanyikan nyanyian yang baru bagi dia. Hey. Angkat jempolnya sama-sama buat Tuhan yuk, come on. Sama-sama yang katakan, say. Engkau sangat kasih setiamu tak pernah. Sekali lagi katakan, engkau sangat kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Hey, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Yang percaya kasih setia Tuhan kekal untuk setiap kita, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita, come on. Besar Tuhan kita, dahsyat Allah kita. Haleluya. Bernyanyilah lebih dahsyat lagi bagi dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Bapak Ibu sendiri saja katakan bersama-sama. Terpuji. Kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Hey, hey, hey. Allah kita besar. Yang percaya sama-sama katakan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Angkat tanganmu bersama-sama bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Boleh cari minimal 5 orang Bapak Ibu Saudara. Katakan Allah kita perkasa, Allah kita dahsyat. Dia raja di atas segala raja, dan Dia ada di tengah-tengah setiap kita.
kita. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kita ada di tempat ini dengan sehat, dengan semua yang kita miliki. Mari buka hatimu, persiapkan hati yang terbaik untuk firman Tuhan ditaburkan dalam tanah hati kita. Thank you Lord. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Thank you Lord. Naikkan ucapan syukurmu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh dari hatimu katakan ucapan syukur ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Ya Tuhan, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Ya Tuhan, semua yang ku alami ku lewati. Mari bersama-sama penalan kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Sehabis hujan, oh,
Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan, Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. indah kasihnya, Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kita berikan tepuk tangan suara-suara yang paling meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh benar Tuhan, kami ada berdiri di tempat ini menaikkan pujian sembah, menikmati sukacita dalam damai hadirat Tuhan. Semua karena Tuhan baik. Kami boleh melewati hari-hari kemarin, bahkan kami ada di bulan yang baru, di tahun yang baru. 365 hari kemarin boleh kami lalui, tentu ada tawa, ada air mata, ada suka, ada duka. Tetapi kami boleh melewati itu semua dan bisa ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan yang begitu baik. Terima kasih Tuhan, di malam indah hari ini kami naikkan pujian, sembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Kami boleh menikmati indahnya hadirat Tuhan. Kau memakai worship leader, singers, para pemain musik, juga media dan sound. Tuhan berkati mereka yang telah melayani di atas mimbar dan di belakang layar. Dan tiba saatnya sekarang kami ingin duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami tahu kami perlu firman Tuhan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, nasi, makanan fisik lainnya, tetapi juga dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan firman-Mu itu membangkitkan iman percaya kami. Iman tidak timbul dari gosip, omongan, berita negatif dunia, tapi dari firman Allah. Dan firman-Mu itu adalah terang dan pelita bagi jalan dan langkah hidup kami. Berbicaralah buat setiap kami, urapi lidah bibir hamba ini, sehingga pesan Tuhan boleh disampaikan. Tentu setiap kami punya pokok doa dan pergumulan yang masing-masing. Kami percayakan itu ke tangan Tuhan, Kau punya waktu dan cara yang terbaik untuk menolong dan menjawab setiap kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang siap dengar firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih rekan-rekan yang sudah melayani, worship leader, singers, para pemain musik, juga media dan sound. Shalom semuanya. Shalom. Selamat malam, apa kabar? Ada sukacita? Puji Tuhan. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan baik, sehat, sukacita, tetap terus semangat dan maju terus di dalam Tuhan. Amin. Saya mengucap syukur untuk kesempatannya, kembali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara ini kali ketiga. Saya ingat pertama waktu itu youth, kemudian hari Minggu sekali pernah pagi ya, terus hari ini. Jadi saya mengucap syukur untuk kesempatannya, saya percaya tidak ada yang kebetulan. Dan hari ini saya ingin bagikan buat Bapak Ibu Saudara judulnya Do Your Part atau lakukan bagian kita ya. Lebih tepatnya sikap kita nih sebagai orang percaya di tengah krisis, di tengah keadaan yang tidak mudah, apa sih yang perlu kita lakukan Bapak Ibu Saudara? Ya, mari kita buka bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai 11 ya. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-11, karena ada banyak, sebagian besar saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Terakhir saya minta ayat 11 untuk boleh baca bersama-sama. Semua sudah di sana? 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. 1 sampai 10 saya baca, 11 terakhir kita boleh baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai akan berharga seshikal
di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ayat 3, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Mitsraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka, serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ayat 8, ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana, kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran, hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. 11 terakhir silakan baca bersama-sama 3 iya. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, malam hari ini saya ingin bagikan buat saudara judulnya lakukan bagianmu. Ya. Bahkan di tengah krisis sekalipun, biarlah kita boleh melakukan bagian kita. Saya mulai dengan sebuah gambar, Bapak Ibu Saudara di depan. Ada sebuah gambar yang menarik, ya, karena viral sampai masuk ke X. X itu nama sekarang, nama dulunya adalah Twitter. Ya. Menariknya kenapa? Karena di sini terjadi satu kejadian yang unik. Pada waktu itu kurang lebih di bulan Juli tahun 2024, sebuah pesawat dengan nomor penerbangan UX045 pada waktu itu melakukan penerbangan Air Eropa dari Spanyol ke Paraguay. Jadi dari benua Eropa mau terbang ke Amerika Selatan. Penerbangan memakan waktu kurang lebih 10-11 jam. Tetapi tiba-tiba terjadi turbulensi. Nah turbulensinya ini begitu hebat Bapak Ibu Saudara, sampai-sampai pesawat itu jatuh dari ketinggian tertentu kurang lebih sampai hampir 500 meter ke bawah. Dengan begitu cepat. Nah otomatis karena terjadi turbulensi yang hebat, penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman atau seat belt itu langsung terpental ke atas. Dan gambar ini viral karena masuk di Twitter, sekarang namanya X ya, di pojok kiri atas, ada orang yang sampai masuk ke atas itu loh saudara. Dan sudah begitu 30 orang mengalami luka-luka. Ya saudara bayangkan aja tiba-tiba pesawat itu drop gitu ya. 2 menit, 3 menit aja, wuk gitu, terus naik lagi. Itu yang enggak pakai seatbelt langsung kena di sini, patah saudara. Sehingga pada waktu itu pesawat terbang di atas udara negara Brazil harus melakukan pendaratan darurat. Pada waktu melakukan pendaratan darurat harus ditolong dong, emergency. Pada waktu itu 30 orang mengalami luka, ada yang patah. Syukur-syukur nggak ada yang meninggal saudara. Nah ternyata pesawat Air Eropa UX045 ini yang aslinya membawa penumpang 325 orang, 30 orangnya atau kurang lebih 9,2% penumpangnya luka. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan bagian mereka. Berapa banyak di antara kita yang waktu naik pesawat berdoa? Pasti dong sebagai orang Kristen. Ya. Berapa banyak di antara kita menumpangkan tangan? Betul, tidak ada yang salah. Ya. Bagian Tuhan
dikerjakan dengan sangat luar biasa. Dia melakukan mujizat, dia melakukan pemeliharaan, dia melakukan pertolongan. Tapi sebagai orang percaya, kita juga perlu lakukan bagian kita. Bukan karena kita pakai seatbelt, selamat, enggak. Tapi ada hal yang memang Tuhan izinkan supaya kita tahu ada bagian yang kita lakukan, tapi akhirnya hasilnya semuanya tangan Tuhan. Nah rupanya pada waktu itu sampai masuk channel News Asia dari Singapura, bahwa kejadian ini diteliti saudara, ya sampai masuk di channel News Asia, gambar berikutnya, bahwa ternyata kejadian ini, kecelakaan ini terjadi karena 9,2% penumpang itu tidak melakukan bagiannya. Mereka mengabaikan, pilot kan udah bilang, walaupun tidur Bapak Ibu tetap pakai sabuk pengaman. Kita kan gak perlu menerbangkan pesawat, kita gak perlu menyajikan makanan, kita gak perlu bersihkan toilet, kita gak perlu komunikasi dengan satelit, dengan menara-menara pengawas, bagian kita cuma tinggal duduk, makan, yone ngono wis tinggal pakai seat belt saudara. Nah ternyata orang-orang yang mengalami luka ini, mereka puji Tuhannya tidak ada yang meninggal, tapi mereka tidak melakukan bagian mereka. Nah apa hubungannya Bapak Ibu Saudara dengan cerita yang baru kita baca tadi? Tadi kita baru baca cerita, gambar berikutnya saudara, nanti kalau punya waktu lowong di rumah, 20 ayat baca lagi ya. Ini bercerita tentang sebuah kerajaan Israel. Jadi setelah Salomo meninggal, Israel ini terbagi menjadi dua, betul? Israel ini terbagi menjadi dua. Yang selatan namanya kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Yang utara namanya kerajaan Israel Utara atau dikenal dengan nama Israel saja. Jadi setelah Salomo meninggal, Israel terbagi dua. Israel Utara dan Yehuda. Israel Utara ibu kotanya Samaria. Suatu hari kota Samaria ini dikepung oleh kerajaan tetangga. Negara di utara. Kalau kita tetangganya Indonesia itu ada Malaysia, ada Singapura. Nah pada waktu itu kerajaan di utaranya Israel itu namanya Aram. Rajanya Ben-Hadad mengepung, ini gambar ilustrasi. Jadi ada tentara yang jumlahnya puluhan dan ratusan ribu mengepung kota Samaria. Jadi tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk. Ketika tidak ada yang bisa keluar, tidak ada yang bisa masuk, tidak terjadi pergerakan, supply demand lama-lama jomplang. Ya, ketika demandnya tinggi, kebutuhannya tinggi, tapi supply-nya makin menipis, makanya harga-harga menjadi naik, kebutuhan diperlukan sangat tinggi, barang-barang langka, akhirnya terjadilah kelaparan. Tiba-tiba yang namanya abdi Allah, Nabi Tuhan, Elisa bilang begini, besok harga barang-barang turun. Ada perwira, artinya dia tentara, jabatannya tinggi, ajudannya raja. Tadi baca kan, dia bilang gak mungkin besok akan terjadi. Ya, sekalipun Allah membuka tingkap-tingkap dari langit. Lalu Nabi Allah itu bilang apa? Ya karena kamu gak percaya, makanya kamu tidak akan menerima. Cerita beralih lalu ada orang kusta. Orang kusta itu jalan di depan pintu gerbang, yuk daripada kita kelaparan kita coba masuk yuk. Ternyata mereka mendekat ke kemah, mereka tidak dibunuh. Ketika mereka masuk ke kemah kok enggak ada orang. Di situ ada emas, perak, perkakas, roti, gandum segalanya. Mereka yang kelaparan makan dengan sangat kenyang. Rupanya malam sebelumnya Tuhan buat mujizat. Sama-sama bilang ke saya mujizat. Bagiannya Tuhan mujizat, bagian kita kan percaya, betul? Bagiannya Tuhan mujizat. Jadi malamnya tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi derap langkah. Kalau jumlah mereka 20.000, mereka mendengar 2 kali lipat 40.000. Geruduk, 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 gitu. Padahal tidak ada orang. Yang buat mujizat itu adalah Tuhan. Karena mereka mendengar bunyinya begitu besar dan megah, mereka ketakutan, daripada mati konyol, mereka langsung kabur. Tanpa packing, tanpa persiapan. Mereka meninggalkan perkakas, emas, perak, roti, semua daging, semuanya disiapkan. Besoknya orang kusta menemukan tidak ada orang, mereka makan, mereka lapor ke pintu gerbang itu. Lalu dikatakan, oke kita coba cek. Begitu dicek tidak ada orang. Pintu gerbang dibuka, larilah orang Israel berbondong-bondong. Penduduk kota Samaria untuk makan. Apa yang terjadi dengan ajudan raja tadi? Dia mati terinjak-injak. Karena pada waktu itu semua udah lari berbondong-bondong. Wah kita mau roti, kita mau roti. Mati dia terinjak-injak. Tepat seperti kata Nabi Tuhan. Karena kamu gak percaya, kamu besok tidak akan menikmati berkat mujizat yang sudah Tuhan siapkan. Nah hari ini dari cerita ini saudara saya mau bagikan ada yang namanya bagian kita. Di tengah keadaan krisis sekalipun, seperti pada waktu itu saudara, krisisnya itu luar biasa. Hari ini sebenarnya keadaan dunia juga sedang tidak baik-baik saja, betul? Kalau saudara lihat keadaan sekeliling, dunia keadaannya sedang menegangkan gitu ya. Saudara lihat berita terbaru Amerika ya, ngambil presidennya Venezuela ya. Emang ada yang berani ngelawan? Gak ada, semua negara juga diem saudara. Ya,
Mungkin ada negara yang juga sama-sama kuat, Rusia sama Cina juga ya, dia diam daripada nanti kita pecah perang ya kan, lebih repot lagi. Tapi saudara bisa memahami ya, kalau kita di kelas ada satu orang tiba-tiba gini, ayo kesini gitu. Terus kita semua gak bisa diem, ya gak bisa ngomong gitu saudara. Sekarang Amerika mau ngambil Greenland karena dia takut Rusia sama Cina nanti bisa menduduki daerah situ. Intinya dunia lagi gak baik-baik saja saudara. Nah saudara kalau dunia sedang tidak baik-baik saja bukan hal baru. Dari dulu Alkitab juga mencatat bahkan umat Allah pernah ada di kondisi krisis. Saya memberitahu ini bukan sedang menakut-nakuti saudara, tapi justru menguatkan iman saudara. Kalau dulu Allah bisa tolong umatnya, hari ini pun dia tetap sama, dia sanggup tolong saudara dan saya. Amin. Gambar berikutnya saudara, ternyata krisis yang dihadapi oleh umat Allah, penduduk kota Samaria itu begitu hebat. Mari kita buka 2 Raja-Raja 6 ayat 25. Di depan dalam bahasa Inggris, tapi saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia. 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Saya baca dari ayat 24 dulu. Ini awal mula ceritanya. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya. Dia mau nyerang Israel. Syukur-syukur Israel bisa diinvasi. Ya, kayak sekarang Amerika coba-coba dulu mulai kirim. Waktu di Iran juga Amerika mulai mengitari Iran. Katanya Rusia sama Cina juga sokong pasukan diem-diem di belakang. Kita nggak ada yang tahu saudara ya. Keadaan memang seperti tidak baik-baik saja itu bukan hal yang baru. Dari dulu itu dunia, jadi saudara nggak perlu takut ya. Karena ketenangan, kedamaian, pemeliharaan hanya ada di dalam Tuhan. Amin. Nah saudara pada waktu itu lihat, sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpun seluruh tentaranya mengepung Samaria. Dia nggak mau buang-buang senjata, biar aja yang di dalam mati karena kelaparan. Jadi aku nggak perlu buang-buang tenaga ya. Dikepung, jadi kalau keluar langsung dibunuh. Entah itu ditombak, entah itu dipanah. Lihat ayat 25, seperti yang saya katakan nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Demand-nya, permintaannya tinggi, supply-nya rendah saudara. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 shikal perak dan seperempat kap tahi. Ini bahasa yang Alkitab bilang ya, kotoran merpati berharga 5 shikal perak. Saya kembali lagi ke gambar PowerPoint saudara. Ya, saya sederhanakan dalam bahasa Indonesia karena kita tidak mengerti ini menggunakan satuan zamannya orang Israel. Jadi dikatakan ya, yang namanya kepala keledai, orang Israel nggak ada yang makan kepala, nek arek Surabaya mangan babat, ya kan, usus, ya kan, itu nggak mangan deh, mangannya yuk kok kepala dipangan gitu, ndas enggak gitu saudara. Kepala itu sampai ada nilainya, kepalanya bernilai 80 shikal, tahu satu shikal itu 11,4 gram. Berarti matematika sederhana aja, hitung sendiri nanti di rumah, 80 shikal perak berarti 80 kali 11,4 sama dengan 912 gram. Jadi kita punya perak hampir 1 kilo hanya bisa membeli kepala. Kalau saya pakai harga di Antam 1 gram perak sekarang 30.000, berarti 27 juta rupiah hari ini hanya bisa membeli sebuah kepala. Krisis apa bukan ini? Krisis. Punya uang 30 juta, belum tentu bisa makan soto daging enak di depan. Ya kan saudara, baru bisa beli kepala tok. Saking kelaparannya yang gak punya uang, kotoran merpati pun jadi bahan konsumsi. Jadi kalau hari ini saudara masih bisa duduk di ruangan AC, beribadah, makan, walaupun ada hanya tempe di atas meja, mengucap syukur saudara. Dan dulu kalau Tuhan bisa tolong umatnya dengan kondisi yang seperti ini, dia pun hari ini bisa tolong saudara dan saya. Amin. Seperempat cup itu kurang lebih 2 liter. Jadi kotoran merpati, saking gak ada makanan kan siapa yang bisa keluar masuk di udara, cuman merpati. Makanya merpati buang kotoran dimakan. Harganya 2 liter kotoran merpati dikali 11,4 gram, dikalikan 30.000, kalau sekarang per gram perak itu 30.000 berarti 684.000. Wah 684.000 hasilnya udah kenyang iku ya, mangan soto, mangan opo, rawon ya kan. Hanya bisa beli kotoran merpati. Bayangkan, krisis atau bukan ini? Krisis. Tapi lihat kemudian cerita beralih, gambar berikutnya ada orang kusta itu berjalan, tidak terjadi apa-apa, masuk ke dalam kemah, ternyata kabur semua tentara karena malamnya Tuhan buat mujizat. Sama-sama bilang ke saya, bagian Tuhan mujizat. Mereka dengar bunyi tentara, kereta, kuda 2 kali lipat jumlah mereka. Mereka berpikir daripada mati konyol karena orang Israel udah kerjasama sama Mitsraim itu Mesir dengan orang Het, ya sudah kita kabur aja. Nggak sempat beres-beres, tinggalkan semua logistik di situ. Ya kalau kita mungkin ya beras, ya mie, ya apa, ya bahan kebutuhan semua. Sehingga besoknya orangnya cuma sedikit, nggak begitu banyak, kebutuhannya banyak, harga turun seperti kata firman Tuhan. Terjadi mujizat. Saya nggak tahu masalah saudara hari ini apa,
Yang pasti dunia memang sedang tidak baik-baik saja. Saya tidak menakut-nakuti saudara, justru firman ini menguatkan kita kalau dulu Allah kita bisa lakukan bagiannya. Menolong, memelihara, membela, menyatakan kuasa mujizat. Hari ini dia tetap sama, sanggup tolong bela saudara dan saya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah oleh karena itu do your part, lakukan bagianmu. Apa dong yang perlu kita lakukan? Saudara kan gak perlu melakukan mujizat, seperti naik pesawat tadi. Saudara gak perlu mengemudikan pesawat. Saudara tidak perlu komunikasi dengan air traffic controller atau menara pengawas di bandara. Saudara tidak perlu menyajikan makanan seperti pramugari yang memang tugasnya itu. Bahkan ada pramugari yang kerjaannya tiap 3 jam itu harus ke toilet untuk membersihkan toilet. Saudara cuma tinggal duduk diam toh di pesawat, kok susah banget cuman memasang seat belt saja meskipun saat tidur. Nah itu kejadian di pesawat Air Eropa itu. Sama hari ini bagian kita apa? Bagian Tuhan mujizat, bagian Tuhan promosi, bagian Tuhan berkat. Bagian kita juga perlu kita ketahui hari ini dari cerita di Alkitab. Yang pertama saudara, ternyata bagian kita adalah listen to the words of God. Yang pertama, ada 4 bagian kita. Yang pertama, listen to the words of God atau dengarlah firman Tuhan. Kenapa saya pakai bahasa Inggris bukan maksudnya ke Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia itu cuman mendengar. Tapi dalam bahasa Inggris itu contoh saudara, believe and trust kan beda. Ya, apakah saudara percaya saya orang baik? Kalau saya percaya, puji Tuhan, bojoku percaya, ngono ya kan. Nah, saudara percaya saya orang baik, saudara believe, ya. Tapi apakah setelah keluar dari ruangan ini, saudara mau memberitahu saya PIN saudara, password saudara, belum tentu. Berarti saudara belum di level trust. Trust itu harus percaya dengan tindakan. Tapi istri saya sudah sampai di trust, karena saya tahu PIN dia. Baik itu ATM, baik itu passwordnya, social media dia, saya tahu. Itu sudah di level trust. Makanya kenapa pakai bahasa Inggris, bukan sok ke Inggris, difahami dulu. Tetapi ada bedanya. Nah sama, mendengar biasa itu hear. Hear. Kalau saudara pergi ke mall, ada lagu-lagu gitu ya. Kalau kemarin lagu Natal, mulai sekarang banyak lagu-lagu Mandarin, mau Imlek. Ya saudara kan gak memperhatikan liriknya, itu cuma hear. Tapi kalau saudara berhenti dan mendengarkan, lagunya apa nih? Joyful, joyful, Lord, lagunya joyful. Saudara itu baru listen. Nah yang dimaksudkan yang pertama bagian kita itu mendengar firman Tuhan itu listen di sini bukan hanya masuk telinga kiri keluar telinga kanan, tapi difahami, diresapi, direnungkan, dipikirkan, diperkatakan, diimani, dikerjakan, saudara melihat perkara ajaib terjadi dalam hidupmu. Amin. Perkataan ayatnya di mana? Kita kembali lagi di dalam Raja-Raja tadi. Dikatakan di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Lalu berkatalah Nabi Allah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Diulangi sekali lagi. Beginilah firman Tuhan. Jadi Tuhan ngomong bahwa besok kira-kira waktu ini. Jadi kalau dia ngomongnya jam 7 pagi besok harga barang-barang tuh. Ini bahasanya menggunakan satuan zaman itu ya. Sesikal dan 2 sukat jelai berharga sesikal. Intinya besok harga barang-barang tuh turun. Enggak lagi kepala keledai harganya 27 juta. Waduh mahal banget. Kotoran merpati harganya 600.000. Waduh mahal banget besok turun. Gak mungkin mosok iso kaya ngono. Ilmu ekonomi aku udah kuliah sampai di Amerika gak bukan begitu. Kalau Tuhan mau buat apa? Bagaimana? Bisa Tuhan mau buat mujizat. Kita gak tahu caranya Tuhan tuh begitu ajaib. Tapi bagian kita yang pertama adalah dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Makanya saudara ada seorang tokoh teolog namanya Martin Luther bilang, Alkitab itu alive, the Bible is alive saudara. Jadi Alkitab kita itu hidup dalam artian bukan dia seperti horor gitu ya, ada mulutnya, ada tangannya. Tetapi sesungguhnya kata-kata di dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu bukan hanya huruf-huruf mati, tapi mereka huruf-huruf hidup yang berkuasa. Karena mereka adalah firman Allah. Saya mau tanya, Alkitab kita ini isinya sebagian firman Allah atau Alkitab kita memang semuanya adalah firman Allah? Yang bilang semua firman Allah boleh angkat tangan. Yang bilang ya sebagian firman Allah boleh angkat tangan. Yang lapar bingung angkat kaki. Waduh bercanda ya. Ya. Alkitab kita semuanya firman Allah. Kan ada orang bilang, loh tapi kan ini ada kata-katanya setan. Setan kan mencobai Yesus. Mau apa engkau Yesus, hai anak Allah yang maha tinggi. Ada kata-katanya manusia. Ada cerita pembunuhan. Apapun itu saudara, surat Paulus kepada Timotius bilang, segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti ini diilhamkan Allah dari nafasnya Allah, walaupun yang menulis 40 manusia, dari 3 benua yang berbeda, Paulus nulisnya di Italia, di Eropa, Musa nulisnya di Mesir, di Afrika, Daud nulisnya di istana di Israel, ada yang tulisnya di Turki, 1500 tahun jangka waktu penulisan, 40 penulis,
dengan latar belakang yang berbeda. Ada yang Raja Daud, ada yang peternak Amos, ada yang nelayan Petrus, ada yang orang sekolah sampai profesor doktor Paulus, ada yang siapa macam-macam saudara. Musa pemimpin politik, tapi message-nya semua sama. Nggak ada yang bertolak belakang. Makanya kalau saudara baca Alkitab, lihat di bawah ada catatan kaki, nyambung. Alkitab kita adalah satu-satunya buku agama di dunia, saya boleh katakan buku agama ya, buku di dunia yang berani dibedah, dipertanggungjawabkan, saudara. Karena dari Wahyu balik ke Kejadian, Mazmur dibolak-balik, nggak ono seng berantakan, semuanya nyambung. Berarti penulis sejatinya bukan manusia, walaupun Tuhan pakai manusia. Penulis sejatinya adalah Tuhan. Karena itu Alkitab dikatakan hidup. Ya, bukan berarti terus hidup itu horor malam-malam, bukan. Tapi kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah merenungkan, kita nggak pernah listen, ya ke gereja tiap minggu, ibadah Senin sampai Senin lagi, tapi firman cuma lewat telinga kiri keluar telinga kanan, nggak akan terjadi perkara yang luar biasa. Hari ini betul-betul listen, artinya dengar, renungkan, resapi, seperti kata pemazmur di dalam Mazmur 1, berbagailah orang yang hidupnya merenungkan firman Tuhan itu, ya diperkatakan, kita dengar, iman kita dibangkitkan, kita kerjakan, maka akan terjadi perkara dahsyat luar biasa. Begitu banyak ayat firman Tuhan yang hari ini membangkitkan iman percaya. Saya nggak tahu masalah saudara apa. Mungkin hari ini masalah kita macam-macam dan setiap kita masing-masing punya masalahnya sendiri. Ada yang menghadapi masalah keuangan, ada yang menghadapi masalah keluarga. Saudara mungkin sudah berdoa sekian tahun buat suamimu, buat istrimu, buat anakmu. Jangan putus harapan, tetap percaya. Iman kita dibangkitkan dari firman Tuhan. Ingat begitu banyak firman Tuhan yang membangkitkan iman percaya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dalam Kristus Yesus. Aku memegang tangan kananmu, ya, yang membawa kemenangan. Tuhan Yesus memang nggak bilang ikut aku, kamu tidak akan menangis. Nggak, dia nggak pernah, nggak ada ayat begitu. Ikut aku, kamu nggak akan menghadapi masalah, nggak ada. Tapi yang dia bilang, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, ada gambar di depan saudara, seorang wanita usia lanjut sudah 70-an, ya. Mungkin ada yang tahu siapa? Ini Golda Meir, Perdana Menteri wanita pertama dan sampai hari ini satu-satunya Perdana Menteri Israel. Mungkin pada waktu itu kalau kejadian seperti sekarang ya, Amerika lagi mau nyerang ini, lagi tegang Amerika, Rusia, Cina, Amerika dengan temannya sendiri di Eropa lagi tegang ya. Yang tidak mendukung dia ngambil Greenland, dia akan patok tarif naik. Jadi prediksinya mulai mendekat ke Juni, barang-barang produksi dari luar naik semua. Ya iPhone, ya apa. Kita nggak perlu ngurusin, ya bagian kita tetap percaya. Karena sesama mereka juga lagi berantem, saudara. Nah orang mungkin menganggap, cuman oma-oma, perempuan lagi. Ya. Kok mau mimpin Israel? Dia memimpin Israel saat negara Israel sedang menghadapi situasi genting. Waktu itu ada peristiwa Yom Kippur, singkat cerita lagi ibadah, lagi tidak persiapan, tiba-tiba Israel diserang, keroyokan. Yang menyerang Israel itu ada Irak, ada Yaman, ada Mesir, ada Yordan, saudara ada Suriah, ada Libanon. Mereka diserang keroyokan. Jenderal-jenderal semua menghadap kepada Perdana Menteri Golda Meir dan bilang, Bu, kita ini secara hitung-hitungan, kita kalah Bu. Ya, kita ini akan musnah lah negara ini, baru berdiri tahun 48, udah habis deh. Kok bisa begitu? Karena kalau dihitung-hitungan Bu, ya kita pada waktu itu peristiwa Perang Yom Kippur tahun 67, ya kita tentara darat kita itu cuma 264.000 yang ready. Terus musuh kita berapa? Nek di total tentara darat mereka 2 juta. 200.000 sama 2 juta kan nggak mungkin saudara. Ya, oke kita punya tank berapa? Cuman 800 Bu, gitu. Kalau mereka semua musuh digabung 5.000 tank. Coba hitung sendiri 800 versus 5.000. 200.000 tentara versus 2 juta tentara. Ya, dan lain-lain. Pesawatnya cuman punya 150. Musuh di total punya berapa? 1.200. Nggak masuk akal saudara. Pada waktu itu dalam memoirnya Golda Meir bilang dia hampir mau berpikir untuk bunuh diri. Tapi dia merenung di kamar, dia ingat satu ayat, Keluaran 14 ayat 14. Tuhan yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan. Orang Yahudi itu punya ayat sama dari Kejadian sampai Maliaki, yang dia nggak punya dari Matius sampai Wahyu saudara. Jadi kita sama persis dengan orang Yahudi itu punya Mazmur itu semua. Dan dia ingat Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Imannya bangkit. Udah
kita bertahan saja gitu. Walaupun beberapa hari kemudian dia memang ada komunikasi di kontak dengan Presiden Amerika, tapi harusnya detik itu dia kalah, saudara. Tapi ternyata di luar dugaan, walaupun hitungan matematikanya Israel kalah, tapi ternyata Tuhan bisa buat mujizat keluar sebagai pemenang. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah dari sini yang mau saya sampaikan, bagiannya kita itu adalah dengar firman Tuhan. Hari ini jangan berhenti, terus dengar firman Tuhan. Perkatakan, resapi, renungkan, imani, kerjakan, maka engkau akan melihat bagian perkara Tuhan kerjakan dahsyat dalam hidupmu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, bagian kita, apa yang perlu kita lakukan di tengah keadaan yang tidak mudah sekalipun. Never lose faith in difficult times. Jangan pernah kehilangan iman percaya bahkan di masa-masa yang sulit. Hari ini saya nggak tahu masalah apa yang saudara sedang hadapi. Mungkin ada yang sudah pesimis, sudah give up, sudah mau menyerah, aku sudah berdoa, Tuhan udah 7 tahun, kok belum ada jawaban. Sedikit lagi, saudara. Yang Tuhan mau adalah untuk tetap terus percaya. Itu kan bagian kita. Bagiannya Tuhan mengerjakan mujizat. Selalu banyak ayat bilang, Tuhan gak bilang kamu yang akan buat mujizat. Enggak, itu bagiannya Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Percaya aja, kapan Tuhan? Ya waktu Tuhan kan beda sama waktu kita. Maunya kita besok, tapi Tuhan ternyata buka jalan lusa. Kita nggak tahu karena pemikiran kita nggak seluas pemikiran Tuhan. Ayatnya di mana? Kita lihat kembali lagi dalam 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang kedua. Waktu dengar berita firman itu, perwira berarti dia tentara, ya jabatannya cukup tinggi, yang menjadi ajudan raja. Jadi kalau kita ajudan presiden, mungkin jabatannya udah kolonel atau letkol, saudara. Perwira itu menjawab Elisa, hamba Tuhan ini. Nggak mungkin. Sekalipun Tuhan buat tingkap-tingkap di langit, masakan itu terjadi? Jawab Elisa, ya sudah sederhananya, kamu gak percaya, ya kamu tidak akan menikmati apa-apa. Betul, besoknya dia mati terinjak-injak. Intinya di situ saudara, perwira yang merupakan ajudan raja ini sudah kehilangan iman di dalam Tuhan. Pesimis, udahlah, kalau hitungan matematika gak mungkin 200.000 tentara lawan 2 juta tentara. 800 tank lawan 5.000 tank. Wah enggak mungkin itu ya kan. Kalau hitungan matematika rasanya enggak mungkin aku punya rumah. Rasanya enggak mungkin aku nyekolahkan anak aku cuman single parent. Rasanya enggak mungkin aku bisa hidup. Tapi seperti lagu tadi, ku ada hari ini karena, bukan karena aku hebat, bukan. Bukan karena aku kaya, enggak. Bukan karena dulurku sugih kabeh, enggak ada. Bukan karena jabatanku tinggi, bukan. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Saudara harus ingat itu. Saudara bisa ada hari ini, Tuhan bisa pakai banyak tangan, Tuhan bisa pakai banyak orang, tapi penggerak utamanya itu Tuhan. Makanya jangan pernah kehilangan iman percaya di dalam Tuhan. Nyambung dengan poin ke-1, iman tidak timbul dari gosip, omongan orang. Boleh dengerin berita, ya. Lagi terjadi ya kan latihan militer, ketegangan di mana-mana. Tapi juga jangan sampai lupa baca firman. Karena iman gak timbul dari berita negatif. Iman gak timbul dari gosip, tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Amin. Nah yang penting yang bagian kita yang perlu kita lakukan, jangan sampai kehilangan yang namanya iman percaya itu. Perwira yang adalah ajudan raja ini udah kehilangan, udah rasanya udahlah gak percaya lagi. Berapa banyak orang Kristen kita temukan seperti itu. Udahlah aku udah pelayanan, udah ke gereja, masalah belum selesai, capek, gak usah gereja lagi, gak usah pelayanan, udah give up saudara. Kenapa? Karena mereka sudah kehilangan itu. Iman percaya pengharapan, makanya di dalam 1 Korintus pasal 13 itu dikatakan, kalau kita bahkan bisa beraneka macam bahasa, baik bahasa manusia dan bahasa malaikat, punya kekayaan sampai membagi-bagikan diri kita, bahkan menyerahkan diri kita untuk dibakar, tapi tidak mempunyai kasih tidak ada gunanya. Intinya di bagian terakhir, dari semua hal yang megah mewah di dalam dunia rohani maupun di dalam dunia jasmani fisik ya, paling nanti yang tinggal itu cuma 3, iman, pengharapan, dan kasih. Makanya pengharapan itu penting, seperti sauh saudara. Kalau kapal itu tidak jangkarnya dilepaskan ke lautan, dia akan tiba-tiba sudah terbawa terombang-ambing ke jalur yang berbeda. Nah pengharapan kata Ibrani itu seperti sauh saudara. Hari ini jangan hilang iman pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun di depan mata itu gak kelihatan nih apa yang akan terjadi. Saudara pernah dengar lagu When You Believe? Tahu film Prince of Egypt? Nah, taunya film Beranak Dalam Kubur nih. Enggak ya, bercanda. Itu film cukup lama sih kalau enggak salah tahun 90-an awal.
ya, film animasi tentang Pangeran Mesir Musa yang keluar. Kan lagu itu dinyanyikan oleh dua diva soundtracknya, Mariah Carey sama Whitney Houston. Many nights we pray with no proof anyone could hear. Tiap malam itu kita berdoa. Rasa-rasanya gak ada bukti doa kita akan dijawab. In our hearts a hopeful song we barely understood. Di dalam hati kita masih ada harapan. Ya ini lagu yang hopeful song, membawa harapan. Now we are not afraid although we know there's much to fear. Ya udah kita gak takut walaupun sebenarnya yang ditakuti di depan ini banyak. Deadline, harus bayar ini, harus menghadapi ini. Belum sembuh, sakit penyakit, keluarga belum pulih, suami belum balik, anak masih masalahnya banyak. We were moving mountains long before we knew we could. There can be miracle when you believe. Nah saudara kalau dilihat film itu adegannya ketika Musa angkat tongkatnya, lalu terjadilah mujizat laut terbelah dua. Di belakang udah ada tentara Mesir, di depan laut sebenarnya di depan masalah, di belakang masalah, tapi Tuhan bisa buat mujizat. Amin. Makanya bagian kita jangan kehilangan iman, pengharapan, percaya itu. Hari ini tetap pegang itu. Saat semuanya hilang, mungkin uang bisa gak ada, mungkin badan kita gak sekuat dulu, mungkin teman-teman kita pergi, mungkin keluarga kita meninggalkan kita, tapi iman percaya itu jangan sampai hilang, itu yang membuat engkau tetap bertahan, ada secercah harapan Tuhan sanggup tolong, bela, berkati, nyatakan mujizat buat saudara dan saya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, ada satu film Bapak Ibu Saudara, next. Ya, singkat aja, bukan ini, next. Ada satu film judulnya Pursuit of Happiness, film tahun 2016 yang main Will Smith sama anaknya Jaden Smith. Ini terinspirasi dari kisah nyata. Jadi ada seorang laki-laki tahun 80-an namanya Chris Gardner. Pada waktu itu Chris Gardner itu udah ada hutang, rumahnya disita, bojone ninggalin dia, saudara. Dengan anak umur 5 tahun. Dan dia menjadi homeless, tidak punya rumah. Nah di Amerika itu boleh menampung homeless jam 6 sore ada satu daerah sampai jam 6 pagi. Jadi boleh tidur, tapi besok gak boleh leyeh-leyeh kaum rebahan mendang-mending gitu. Harus bangun cari kerja gitu. Nah saat dia pakai baju jas dan dia ada satu adegan itu menyentuh hati, mereka duduk di halte. Nggak bisa duduk di kafe, nggak ada duit saudara. Daripada anaknya kepanasan, dia harus door to door jual barang. Udah ditinggalin istri, rumah diambil, harta nggak punya, masih harus cari uang, tinggalnya di penampungan dengan anak kecil, saudara. Kamu tunggu ya di halte ini. Anaknya bilang, Pak kapan kita berhenti kayak begini? Sebenarnya hati kecil seorang ayah tuh teriris-iris. Maunya memberikan yang terbaik, tapi apa daya keadaan. Tapi jawabannya dia menyentuh hati. Tenang nak, percaya aja. Satu hari nanti kita melewati ini semua dan lihat hal yang luar biasa. Dan film itu memang menyentuh hati, dia harus berjualan, saudara. Kan dulu tidak ada bisa dagang lewat TikTok, Instagram, tinggal kirim WA broadcast. Benar-benar dia harus jualan ini ditolak keluar. Gak ada uang yang gak makan, saudara. Ya, sampai akhirnya intinya, singkat cerita, ya dia bisa sukses dan ada di posisi atas. Jangan tanya saya istrinya balik apa enggak, kepo ya kan. Orang Indonesia gitu, terus bojone balik enggak ngurus aku, ya kan. Ceritanya begitu. Jadi istrinya namanya Linda, dia Chris, ya. Karena memang dia mengalami ada uang abang disayang, ada uang abang dibuang gitu ya kan. Jadi dia benar-benar di film ini berjuang, diusir, gak punya makan, pakai jas itu bukan karena dia gaya-gaya, dia harus jualan bajunya rapi dan cuma punya itu bajunya saudara. Jadi dia bilang, nak tunggu di halte ya, aduh miris karena saya punya anak gitu ya. Saya bilang, nak nunggu di kafe gitu. Nunggu di halte gimana gitu kalau kamu diculik, itu rasanya tuh sedih sekali saudara ya. Nah tapi itu satu hal, jangan hilang iman percaya. Di situ kita lihat mujizat Tuhan kerjakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, nah apa yang perlu kita lakukan? Ya udah sekarang kita perlunya tinggal terus melangkah maju. Apa yang sudah saudara kerjakan di dalam Tuhan, keep on doing it, keep on moving forward. Kalau saudara hari ini sudah berdoa, karena masalah belum dijawab, jangan berhenti berdoa. Ya udah lakukan, saudara sudah melayani, saudara sudah beribadah, saudara sudah baca firman, saudara sudah mengerjakan kebaikan, kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, tapi karena Tuhan sudah baik buat kita, jangan berhenti, terus melangkah maju. Ayatnya di mana? Mari kita lihat kembali di dalam 2 Raja-Raja pasal 7, ayat 1, dengarlah firman Tuhan. Ayat 2, perwiranya kehilangan iman percaya. Ayatnya yang ketiga, tiba-tiba menariknya cerita beralih ke 4 orang yang sakit kusta. Tiba-tiba cerita beralih seperti itu. Nah saudara, dari cerita Elisa memperkatakan firman, perwira yang ajudan raja tidak percaya, tiba-tiba ayatnya yang ketiga, 4 orang sakit kusta.
Orang sakit kusta di zaman itu berdirinya di luar pintu gerbang kota. Jadi kalau ada orang sakit kusta, dia kehilangan segala-galanya. Kalau dia kusta, dia dipecat dari kerjaannya, nggak boleh tinggal sama keluarganya. Bayangkan, COVID aja dulu, COVID nggak terasa udah 6 tahun lalu ya. Makanya saya juga heran, anak saya udah sekarang udah segini dulu, saya ingat banget dia sekolahnya lewat Zoom, itu udah 6 tahun lalu ya saudara ya. Nah COVID aja orang dulu begitu tahu langsung dikarantina, betul? Kusta itu parah, bisa menular. Jadi nggak boleh tinggal sama keluarganya. Orang kalau kena kusta itu dibuang. Ya, jadi dipecat dari kerjaannya, kalau punya usaha nggak boleh menjalankan, dibuang dari keluarganya. Mereka di mana? Di depan pintu gerbang. Jadi kota zaman dulu itu dikelilingi tembok perlindungan. Ngapain di depan pintu gerbang? Minta belas kasihan. Kasihkan aku makan. Kan nggak bisa kerja. Tinggal juga di dalam gua, nggak boleh di dalam masyarakat. Kalau udah pulih, pada waktu Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, dicek dulu sama imam, begitu pulih, boleh kembali diterima masyarakat. Nah orang kusta ini bilang, kalau kita mundur ke dalam kota, di dalam kota ada apa? Kelaparan. Kalau kita diam di sini, podo ae, ya lapar. Lebih baik kita maju. Nanti maju kita ditombak, dipedang, dipanah. Ya daripada mundur, mati, diem, mati, lebih baik maju. Maju, loh kok gak ada yang bunuh, gak ada yang nyerang. Terus maju, loh kok gak ada apa-apa. Ada kemah, ya kan, Tuhan tolong nih kalau hari terakhir mati ya mati. Dibuka berat, gak ada orang. Gak ada uang, ada roti yuk makan. Ada emas, ada perkakas, mereka makan kenyang, kebutuhan mereka terpenuhi, mereka kumpulkan barang-barang yang perlu untuk kebutuhan mereka, lalu mereka ngomong gak boleh kita gini, kita harus lapor bahwa di luar sudah tidak ada orang. Intinya saudara, poin ketiga, mereka terus melangkah maju. Saya nggak tahu apa yang saudara sudah kerjakan hari ini, tetapi kerjakan di dalam Tuhan, terus maju. Rasa-rasanya nggak ada perubahan, tapi kalau itu di dalam Tuhan, di dalam firman, terus lakukan itu, jangan mundur. Ya, Tuhan nggak suka kalau kita mundur. Berapa banyak kita temukan orang Kristen bilang begini, dulu sebelum aku melayani, sebelum aku ikut Tuhan, rasa-rasanya berkat lebih banyak ya. Gitu. Pernah dengar orang begitu? Sekarang udah melayani, udah ke gereja, udah cinta Tuhan, udah giat beribadah, kok masalah akeh mundur aja. Itu setan seneng. Ceritanya di mana? Di bangsa Israel. Tuhan mau mengubah bangsa Israel dari budak menjadi tuan tanah. Itu kan cerita, gambaran, penggenapannya di kita. Mereka dulu diperbudak di Mesir 430 tahun, lebih lama daripada kita dijajah Belanda. Itu penggenapannya di kita juga dulu diperbudak dosa. Lalu mereka membubuhkan darah anak domba pada ambang pintu. Roh maut tidak kena. Itulah anak domba, penggenapannya Yesus. Lalu mereka berjalan menuju Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Kita juga sekarang menuju Kanaan, tapi bukan Kanaan fisik, Kanaan rohani, yakni sorga. Di dalam perjalanan bangsa Israel masuk ke dalam padang gurun. Kita ini sekarang sedang perjalanan masing-masing semua ke sorga. Ada tahunnya masing-masing tiap kita. Mungkin hari ini ada padang gurun di keluarga kita, mungkin hari ini ada padang gurun di usaha kita, ada masalah, ada persoalan, gak perlu takut. Di padang gurun pun Tuhan bisa kerjakan mujizat. Butuh roti Tuhan turunkan dari langit. Butuh daging Tuhan kirim burung puyuh. Mau minum di tengah batu yang gak mungkin ada air jualan, Tuhan bisa buat keluar air. Panas terik Tuhan kirim tiang awan. Dingin karena padang gurun cuacanya drop drastis, malam hari menjadi dingin, Tuhan kirim tiang api. Artinya hari ini di tengah masalah pun Tuhan sanggup tolong. Tapi yang bikin Tuhan marah waktu orang Israel bilang begini, balik aja yuk ke Mesir. Walaupun budak kita makan daging. Tuhan marah, butuh daging, aku bisa kasih daging kok. Kamu ini lagi mau diubah Tuhan dari budak menjadi tuan tanah. Mengeluarkan Israel dari Mesir itu mudah, tangan Tuhan dahsyat. Tapi yang sulit mengeluarkan Mesir dari otaknya Israel. Mereka sulit percaya, mereka mengandalkan diri, mereka khawatir, mereka tidak percaya, mereka pesimis. Itu sulit diubah. Makanya jangan pernah berpikir untuk kita mundur ke belakang. Walaupun dulu mungkin kelihatannya lebih enak. Tapi kalau dulu jauh dari Tuhan, dulu saudara belum bertobat, jangan balik dulu ke situ. Ya, maju terus. Apa yang sudah saudara kerjakan di dalam Tuhan. Dikit lagi waktunya kita akan lihat tangan Tuhan menolong, mengerjakan kuasa mujizat yang luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya, sedikit aja ada beberapa cerita di depan yang kalau mereka give up, mereka tidak terus maju, ini orang dunia. Ya
Mereka orang percaya, orang Kristen juga, tapi maksudnya ini cerita dunia, nggak akan terjadi sesuatu yang dahsyat. Kita hari ini bisa naik pesawat, rupanya dulu keluarga Wright bersaudara, kakak adik Wilbur dan Oliver itu sudah mencoba membuat model. Kan dulu orang bilang nggak mungkin pesawat, masa kita terbang? Sekarang bawa ton-tonan di udara bisa, saudara. Pesawat satu kali take off aja itu lebih dari 10 ton, saudara. Ya, itu dimulai dari kakak beradik ini. Kakak beradik ini mencoba terus sampai akhirnya setelah 500 kali percobaan mereka bisa menerbangkan pesawat miniatur kecil hanya 12 detik baru jadi. Coba kalau mereka mundur tengah jalan. Gambar berikutnya saudara, kita bisa telepon gambar berikutnya sampai hari ini. Itu dimulai dari Alexander Graham Bell lebih dari 500 kali mencoba membuat sambungan. Ya sekarang terus berinovasi, nggak hanya telepon. Saudara punya keluarga di Amerika bisa video call, tapi coba zaman dulu nggak ada video call kan, telepon. Zaman dulu lagi nggak ada telepon, surat gitu. Karena dia bilang oke deh, gak give up. Yang paling banyak mungkin gagal, tapi terus melangkah maju itu yang terakhir mungkin ada yang tahu? Edison, hampir 1000 kali saudara. Bisa ada lampu listrik gini, dia mulai dulu. Kalau dia mundur tengah jalan, mungkin gak akan terjadi penemuan yang namanya lampu. Itu aja singkat cerita bahwa kita juga jangan mundur. Ya. Yang keempat, yang terakhir saudara. Yang terakhir, biasanya jemaat kalau udah dengar yang terakhir, puji Tuhan. Ya kan? Itu yang terakhir. Bercanda saudara ya. Yang terakhir, never hesitate to share good things to other. Intinya bagian kita, bagian Tuhan mujizat. Bagian Tuhan promosi, bagian Tuhan tolong saudara, bagian Tuhan menyatakan kuasanya. Sama seperti naik pesawat, saudara nggak perlu mengemudikan pesawat, komunikasi dengan menara pengawas, menyajikan makanan, bersihin toilet, cuma tinggal duduk bagianmu pasang seat belt, itu pun wangel nemen dikasih tahu, ya kan? Padahal bagian kita cuma itu. Nah sekarang bagian kita apa kalau bagiannya Tuhan mujizat kuasa? Bagian kita karena kita sudah ditebus, kita sudah diberkati, punya Allah yang luar biasa, jangan pernah ragu untuk berbuat kebaikan. Bahkan berbagi, bahkan menolong kepada sesama. Katakan amin. Bukan supaya masuk sorga loh, jangan kebalik. Di dalam kekristenan, ke sorga bukan karena saudara berbuat baik. Nggak akan bisa, standar kita sama standar sorga beda. Tapi karena Tuhan sudah baik, makanya kita sudah patut juga harusnya berbuat baik. Saudara mengampuni orang lain bukan karena saudara hebat, karena saudara sudah diampuni. Ayatnya di mana? Mari kita lihat saudara. Kita lihat dikatakan saudara di 2 Raja-Raja. Ayat terakhir sekarang kita lihat 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-7. Kita lihat di ayatnya yang ke-10. 9 dulu. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain. Tidak patut yang kita lakukan ini. Jadi mereka udah makan kenyang, mengambil keperluan mereka, emas, perak, perkakas, udah kebutuhan udah. Ya masa mereka egois, rakus, serakah, nggak boleh begini. Padahal mereka orang kusta loh. Kadangkala orang-orang yang kita anggap nggak ngerti malah justru mereka mengerjakan firman loh. Makanya yang menemukan ini justru orang yang dibuang, orang yang dikucilkan, orang yang diasingkan. Apabila kita menanti sampai terang pagi, hukuman akan menimpa kita. Mereka lebih ngerti firman. Ya, jadi sekarang marilah kita pergi menghadap, memberitahukan hal itu ke istana raja. Ayat 10, mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu dan seterusnya bahwa nggak ada orang, pintu gerbang dibuka, semua penduduk keluar dan akhirnya bisa menikmati berkat makanan mujizat dari Tuhan. Intinya mereka nggak ragu untuk berbagi, baik itu kabar baik, baik itu berkat yang mereka terima, baik itu tenaga, kekuatan, segalanya yang didapat dari Tuhan, saudara. Kalau mereka nggak kasih tahu bisa nggak? Bisa. Mereka akan kumpulkan itu terus dengan rakusnya, dengan serakahnya untuk diri mereka sendiri. Tapi tidak, mereka berbagi, mereka menolong berbuat baik. Bukan supaya masuk surga, tapi harusnya bagian kita tuh ya gitu, saudara. Saudara hari ini dikasih talenta Tuhan lebih, jadilah berkat lewat talentamu. Jadi berkat tuh gak harus selalu uang, uang betul bisa. Saudara punya waktu lebih, apa salahnya jadi berkat. Ya, saudara punya skill, jadi berkat. Ada orang saya nggak mau berbagi ilmu saya, nanti dia lebih pintar dari saya, lebih disayang bos, dia lebih dapat job banyak. Berkat dari Tuhan sendiri-sendiri, saudara. Saudara mau bagikan ilmu saudara, keahlian saudara, kalau emang berkatmu dari Tuhan A, ya A aja, nggak ada yang ngambil gitu saudara. Ya, saudara hari ini punya waktu, punya tenaga, punya materi, punya kepintaran, jangan pernah ragu untuk berbuat baik menolong. Ya seringkali yang kita anggap remeh yang gak ngerti firman, malah mereka ngerjain firman. Bagian kita itu aja. Dan saya percaya waktu seseorang mau menjadi saluran berkat, seperti keran, justru berkat itu semakin banyak mengalir kepada dia. Amin. Ini gak hanya bicara materi, segalanya.
sebagai penutup saya punya satu cerita, Bapak Ibu Saudara. Ya, waktu zaman saya kuliah di Jakarta, em, saya ingat ada satu ya seperti warteg lah ya di depan kampus saya, yang mana saya tuh cari makan. Ini hanya gambar ilustrasi ya. Dan biasanya kan kita makan mahasiswa gitu ya, itu tergantung tanggal gitu. Nanti kalau makannya awal bulan, wah makannya nasi, ayam, daging ya kan. Lagunya juga beda, segala puji syukur ya kan. Kalau di akhir bulan, ku tahu Tuhan pasti buka jalan, promah gitu ya kan. Papa saya udah kirim bulanan, ya waktu itu kan masih kuliah, masih di support gitu ya. Sekarang ya enggak lah gitu saudara. Terus saya masuk ke warteg ini, wah saya udah pikir saya mau makan ayam, saya mau makan ada kerangnya, saya mau makan ini, saya mau makan ini, wah gitu. Begitu saya masuk, saya lihat yang jaga si mbaknya, bukan gambar ini ya, dia bilang ke satu laki-laki gitu, ya udah kamu pergi aja, catatan ya mbak gitu, ya nanti saya bayar, iya wis gak apa-apa gitu, dia ngomong begitu. Terus sebagai orang Indonesia, jiwa kepo saya meronta-ronta dong, ya kan. Nah aku pengen tahu, ini maksudnya apa gitu. Mbak maksudnya kenapa kok udah, ya gini deh, dia bilang gitu. Mas tadi tuh udah 7 hari ngutang makan. Loh kok gak ditagih? Kasian. Dia kan merantau ke Jakarta bukan main judi, bukan kawin lagi. Dia mau cari kerja. Saya tahu dia belum ada kerjaan, belum ada uang, makanya dia belum bayar. Dia pun makannya juga cuma nasi, sayur bening sama tempe gitu. Terus mbaknya gimana? Mbaknya bukan orang kaya loh saudara. Dan dia bilang gak apa-apa karena ini laki-laki berdua ya, tinggalnya pun hanya kos sederhana sambil cari kerja. Saya tuh terberkati saudara, ya ampun aku ini orang Kristen gak pernah kepikiran kayak gitu. Mbaknya ini yang gak ngerti firman, kayak tadi orang kusta yang mungkin dianggap, yang gak ngerti, aduh dibuang, malah ngerti firman. Akhirnya saya bilang begini, mbak, ya udah mbak itu 7 hari 2 orang tadi makannya berapa habisnya? Sekian, udah saya awal bulan baru lagi dapat duit kan dikasih uang bulanan. Udah dong, saya bilang saya bayar aja. Hari itu yang mau makan ayam daging, jadi saya yang makan kangkung sama tempe saudara, ya kan. Terus mbaknya bilang gak apa-apa dek, ya gak apa-apa lah saya terberkati, saya bilang gitu. Mbaknya gak orang Kristen, gak kenal Tuhan aja mau jadi salam berkat. Tapi memang Tuhan tuh luar biasa tapi Tuhan tuh ajaib dalam beberapa minggu setelah itu ya saya ada aja makanan. Entah diajak orang, entah apa. Intinya saudara, bagian kita tuh perlu kita kerjakan. Yang keempat, yang terakhir, jangan pernah ragu. Berbagi, berbuat baik, bukan supaya masuk surga, tapi karena Tuhan sudah lebih dulu baik buat setiap kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, satukan hati, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengingatkan setiap kami. Semua karena anugerah kemurahan Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Tuhan, terima kasih tuh firman yang boleh mengingatkan kami bahwa bagian kami perlu kami lakukan. Sebab bagianmu adalah mujizat, promosi, kesempatan, berkat, pertolongan, kuasa Tuhan dinyatakan. Hari ini biarlah kami dimampukan melakukan bagian kami untuk mendengar firman. Bukannya sekedar masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Tapi merenungkan, mengimani, mengerjakan, dan memperkatakan. Dan yang kedua, biarlah Roh Kudus boleh memampukan kami untuk melakukan bagian kami. Yakni untuk tidak kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Meskipun segalanya mungkin kelihatan di dalam mata kami mulai hilang. Orang mulai meninggalkan, keadaan tidak sesuai seperti yang kami harapkan. Tapi kami tidak mau kehilangan iman percaya. Bahwa Tuhan pasti buka jalan. Dan yang ketiga, apa yang sudah kami lakukan di dalam Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk terus melangkah maju mengerjakan itu. Seringkali kami mau putus asa, kami mau menyelesaikannya, mau quit, mau menyerah. Tapi hari ini firman mengingatkan untuk kami jangan menyerah, terus maju. Dan kami mau untuk berbuat baik, bukan supaya masuk sorga, karena sorga telah diberikan lewat karya Kristus kayu salib. Tapi yang kami terima hari ini semua kebaikan Tuhan. Ajar kami untuk mau berbuat baik, menolong, berbagi, karena memang Tuhan sudah lebih dahulu melakukan itu buat kami. Hamba berdoa buat gereja ini, buat gembala di tempat ini, setiap mereka yang melayani, para hamba-hamba Tuhan, pelayan di atas mimbar, di belakang layar. Khususnya jemaat Tuhan dari depan hingga belakang. Tuhan jamah, Tuhan lawat, Tuhan berkati mereka. Segala pokok doa kerinduan mereka, biarlah Tuhan tolong, Tuhan jawab indah tepat pada waktu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, menterikan firman ini. Haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati pada malam hari ini, amin. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita akan bersatu di dalam doa. Kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Pastor kami Belsa Erbandi Tuhan, yang sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sungguh malam hari ini kami dikuatkan, sungguh malam hari ini kami ditegur. Dan kami boleh diluruskan kembali Tuhan. Biarlah kiranya Bapa, hati kami boleh sepenuhnya percaya akan kasih-Mu, akan kebenaran-Mu, akan firman-Mu yang terus Engkau kuatkan buat setiap kami Bapa. Biarlah kiranya pada malam hari ini pun juga Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Kau tambahkan hikmat, roh yang takut akan Tuhan dan Kau tajamkan kehidupannya Tuhan. Sehingga benar-benar kehidupannya boleh menjadi berkat dan boleh menjadi cerita yang mana nama Yesus saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami membawa persembahan kami yang terbaik yang kami miliki. Kami mau persembahkan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau begitu baik Tuhan. Pakailah persembahan ini untuk kebesaran nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, tangan-tangan yang memberi pun Kau berkati. Dan kami siap memberi dengan penuh sukacita. Yang percaya dan siap memberi sama-sama kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama saksikan pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah doa malam JKI Proskuneo pada hari Jumat tanggal 30 Januari pukul 7 malam dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Nehemia Agus. Mari datang dengan hati yang rindu, bersatu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah raya JKI Proskuneo pada hari Minggu tanggal 25 Januari dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Boas Sinjaya. Ibadah akan diadakan selama 2 kali, yaitu pada pukul 8 pagi dan juga pukul 4 sore. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu semua. Hadirilah ibadah Proskuneo Wanita Sabtu 24 Januari 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Susi Herawati. Shalom Praise Up Youth, jangan lupa untuk datang di ibadah Praise Up Youth Sabtu tanggal 24 Januari pukul 6 malam. Kali ini topik kita adalah Zero to Hero dengan pembicara Kak Heri Luther Patai. So, jangan lupa ya, ajak teman, sahabat, dan saudaramu untuk bergabung bersama dengan kami. See you! Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti seri pendalaman firman Tuhan dengan tema sekilas tentang Allah Tritunggal yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 4 April 2026 dengan narasumber Pastor Putut Petra. Segera daftarkan diri Bapak Ibu karena kuotanya sangatlah terbatas. Hadirilah ibadah doa pagi setiap hari Senin, Rabu, Jumat pukul 5 pagi bertempat di Rumah Doa JKI Proskuneo, Jalan Simokerto 2, nomor 9, Surabaya. Untuk persembahan ucapan syukur, persepuluhan dan diakonia dapat dipersembahkan melalui rekening BCA atas nama JKI Proskuneo dengan nomor rekening 010 884 8840 atau dapat melakukan scan barcode yang sudah tertera di layar. Demikian informasi seputar kegiatan JKI Proskuneo. Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat melalui Instagram @jkiproskuneo_sby. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, akhiri ibadah kita pada malam hari dengan bersyukur ya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya.
Sama-sama angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah malam ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang terus menuntun kami agar kami tidak patah semangat dan putus harapan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau mempunyai rancangan rencana yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu ya Bapa, yang Engkau sudah pakai Tuhan menjadi perpanjangan lidah-Mu. Berkati pelayanan beliau dimanapun beliau berada Tuhan. Engkau pakai Tuhan banyak memenangkan jiwa untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau berkati Tuhan Pastor Belsa. Engkau berkati Tuhan bahkan keluarganya, bahkan keturunannya. Bahkan Engkau bukakan dan singkapkan rahasia firman-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah Tuhan urapan-Mu turun ke atasnya. Dan bahkan Engkau sertai kehidupannya dengan tanda-tanda ajaib yang luar biasa. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau berikan kemenangan demi kemenangan. Engkau berikan penyertaan yang luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang melayani Engkau malam ini Tuhan. Mulai dari asyar, pendoa, kolektan ya Bapa. Berkati kehidupan mereka. Juga tim multimedia, tim dokumentasi, juga di studio. Engkau memberkati juga Tuhan. Soundman Tuhan, juga worship leader ya Bapa. Singer, berkati mereka. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk umat-Mu semakin hari semakin ada pertumbuhan dan kedewasaan dalam kerohanian. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia. Engkau berkati Bapak Presiden beserta wakilnya, juga pejabat yang tertinggi sampai yang terendah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota Surabaya. Engkau berikan keamanan yang kondusif, ada shalom di dalamnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang ada. Engkau urapi Tuhan, Engkau cukupkan Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Engkau pakai hidupnya Tuhan menjadi bendahara-Mu yang luar biasa. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dan pulang ke rumah masing-masing, kami tetap mohon penyertaan-Mu. Mari saudara kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi-Mu, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberikan Engkau kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan saat ini terimalah berkat damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih sayang kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang indah dan manis selalu ada dalam kehidupan kita. Mulai malam ini sampai Maranatha. Yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.